Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang problem kenegaraan. Apa saja pokok-pokok besar permasalahan negara, bagaimana identifikasinya, faktor-faktornya, serta apa solusi yang bisa ditawarkan. Kita awali dengan pembahasan identifikasi problem kenegaraan. Negara Indonesia secara umum memiliki 3 permasalahan besar, yaitu yang pertama adalah masalah hukum, kemudian yang kedua adalah masalah ekonomi, dan yang ketiga adalah masalah pendidikan. 3 masalah besar ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi masalah yang kompleks yang tidak mudah untuk dicarikan solusinya. Meskipun negara Indonesia terus berbenah memperbaiki diri sehingga memperkecil permasalahan-permasalahan yang ada, yang diharapkan pada saatnya masalah tersebut sudah bisa diatasi semuanya. Inilah 3 identifikasi masalah besar kenegaraan, yaitu hukum, ekonomi, dan pendidikan. Faktor penyebab problem kenegaraan yang pertama adalah hukum. Di antaranya adalah aturan hukum yang multi interpretasi. Satu pasal, satu undang-undang bisa banyak diartikan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menjadikan permasalahan dalam penerapannya. Yang kedua, keadilan dalam penegakan hukum. Terkadang hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan yang ketiga adalah penanganan bagi pihak pelanggar hukum. Terkadang orang-orang yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan, mereka tidak jera dengan kesalahan yang dilakukan yang menjadikan mereka masuk dalam tahanan, tapi justru dalam penjara tersebut mereka bertemu dengan pelaku-pelaku kejahatan yang jauh lebih besar kerusakannya. Sehingga terkadang di dalamnya mereka membuat sebuah jaringan baru, sehingga setelah mereka bebas mereka lebih gencar dalam melaksanakan aksinya, wal'iyadzubillah. Di bidang ekonomi, lemahnya nilai mata uang Indonesia dibandingkan dengan negara lain, terutama dengan US dollar. Ini menjadikan bargaining negara ini menjadi lemah, menjadi kalah dengan negara-negara lain, terutama di bangsa-bangsa barat. Yang kedua adalah kurangnya lapangan kerja. Jumlah lulusan yang keluar setiap tahunnya belum diimbangi dengan besarnya peluang kerja, sehingga melahirkan pengangguran, bahkan meningkatnya tingkat kriminal. Yang ketiga adalah tingginya kebutuhan ekonomi, belum seimbangnya antara supply and demand. Terkadang perputaran uang, bahkan perputaran barang di sebuah daerah itu tidak seimbang dengan kemampuan daya beli masyarakat, sehingga melemahkan nilai ekonomi. Di bidang pendidikan, kebijakan pendidikan yang labil. Satu menteri berganti dengan menteri yang baru, maka menteri yang baru datang dengan kebijakan barunya. Belum ada kesinambungan antara satu garis besar pendidikan kenegaraan, sehingga menteri berikutnya bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh menteri yang sebelumnya. Terkadang apa yang dicanangkan oleh satu menteri dirubah oleh menteri yang berikutnya. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Guru sebagai lembaga, sebagai seorang pendidik, sekolah sebagai lembaga pendidikan, ini belum diimbangi dengan besarnya kesejahteraan guru.
Sehingga rata-rata yang mengambil jurusan-jurusan keguruan tidak seperti yang mengambil jurusan bisnis, jurusan kesehatan, jurusan medis, dan seterusnya. Sehingga karena masalah rendahnya kesejahteraan guru ini, SDM yang masuk menjadi guru pun akhirnya nilainya agak berkurang. Dan yang ketiga adalah rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan di lapangan. Ilmu yang banyak dipelajari di tempat-tempat pendidikan terkadang belum sinkron dengan kebutuhan di luar. Lulusan-lulusan dari berbagai lembaga-lembaga pendidikan terkadang belum siap untuk kerja menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Apa solusi yang bisa kita tawarkan dari problem-problem tersebut? Di bidang hukum, hendaknya perlu penjabaran dan penyempurnaan. Hukum dijelaskan sedemikian rupa sehingga siapapun yang memahami hukum itu, maka penafsirannya adalah sama. Perlu adanya penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, sehingga tidak hanya orang miskin yang merasakan keadilan, tetapi juga orang kaya, orang yang memiliki harta kedudukan pun juga merasakan adilnya sebuah hukum. Sehingga hukum benar-benar menegakkan, benar-benar tegak di dalam masyarakat. Yang ketiga, perlu adanya pendekatan religius yang intensif bagi pelanggar hukum, sehingga dia akan jera, bertaubat dari kesalahannya. Pasca dia dididik dalam lembaga pemasyarakatan, dia keluar menjadi orang-orang yang baik, baik untuk dirinya serta bisa memperbaiki masyarakatnya. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, perlu menjaga kestabilan keamanan dalam negeri. Karena setiap terjadi tindakan teroris, tindakan pengeboman di dalam negeri, maka itu menjatuhkan nilai mata uang, menjadikan investor-investor asing enggan untuk menanamkan modalnya di negara ini. Sehingga perlu dijadikan kestabilan keamanan, sehingga banyak peluang-peluang investasi, sehingga meningkatkan ekonomi. Yang kedua, pemberian wawasan wirausaha, membuka lapangan pekerjaan bukan mencari. Lulusan-lulusan sekolah, lulusan perguruan tinggi mulai dididik bagaimana untuk membuka lapangan kerja secara wira swasta. Sekarang peluang-peluang kerja di zaman sekarang cukup luas, tidak hanya offline tapi online. Banyak peluang-peluang yang bisa dibidik, sehingga bagaimana seorang alumni bisa berpikir untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk yang lainnya, bukan berpikir untuk mencari pekerjaan dari yang lainnya. Yang ketiga, perlu menciptakan kemandirian ekonomi yang berdaya saing. Ketika MEA dibuka, masyarakat ekonomi ASEAN dibuka tahun 2015, produk dari berbagai negara bisa masuk dalam satu negara, maka perlu adanya kemandirian ekonomi. Indonesia harus bisa berdaya saing. Produk-produknya mampu dijual di luar negeri dan ada kecintaan untuk membeli produk dalam negeri sehingga menguatkan ekonomi. Di bidang pendidikan, perlu adanya kesinambungan dalam pendidikan jangka panjang. Perlu dirancang pendidikan 5, 10, 20 tahun ke depan, sehingga menteri-menteri yang dilantik hanyalah meneruskan dari cerita panjang dari pendidikan yang sudah dirancang tersebut, sehingga tidak berubah kebijakan, tidak berubah menteri, berubah kebijakan. Yang kedua, pemenuhan kesejahteraan guru. Kalau perlu, gaji dan upah guru itu di atas para pengusaha, para direktur, sehingga orang-orang benar-benar bersaing di dalam menjadi seorang guru. Sehingga ketika seorang menduduki posisi sebagai seorang guru, dia menjadi nyaman, tidak perlu mencari pekerjaan yang lainnya, fokus dengan pembelajarannya. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan bangsa ini memiliki daya saing dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Yang terakhir adalah target pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Perlu ada review ulang kepada kurikulum yang terlalu banyak, yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Biarkan anak-anak fokus dalam beberapa titik pembelajaran yang dia benar-benar menguasai dan itu dikembangkan di dalam dunia pekerjaan. Ini diantara solusi yang bisa kita tawarkan dalam 3
problem besar negara di bidang hukum, ekonomi, dan pendidikan. Sekarang kita coba melihat di dalam perspektif Islam. Di dalam Al-Quran, seorang muslim dimotivasi dengan pahala dan surga, serta diancam dengan dosa dan siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhun yawma'idin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma'idhin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, banyak wajah pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, masuki api neraka yang sangat panas, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak mendapatkan makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Banyak pula wajah-wajah pada hari itu yang berseri-seri. Mereka senang karena usahanya di dalam surga yang tinggi. Ini salah satu ayat yang menyebutkan tentang motivasi, pahala dan surga, serta ancaman dosa dan siksa neraka bagi orang-orang yang melanggar. Dialog teorinya, di antara solusi penanganan bagi pihak yang melanggar hukum adalah dengan pendekatan religius yang intensif bagi pelanggar hukum. Di dalam Al-Quran, seorang muslim dimotivasi dengan pahala dan surga, dan diancam dengan dosa serta siksa neraka. Maka konsep pendekatan religius yang intensif bagi pelanggar hukum sejalan dengan konsep Islam, karena pendekatan agama akan membekas dan bertahan lama pada jiwa manusia. Sepertinya perlu ada upaya intensif untuk menyadarkan para orang-orang yang melakukan kesalahan, bahkan telah dimasukkan dalam terali besi, untuk diajarkan ilmu agama yang mapan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang baik, yang salih. Ketika keluar dari lembaga masyarakatan, mereka pun bisa membuat kebaikan, mengajak orang lain pada kesalihan. Ini para ikhwan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membuka wacana kita dan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirnya kita tutup dengan menyampaikan sebuah pesan, berilah motivasi manusia dengan motivasi yang dijanjikan di dalam Al-Quran. Peringatkanlah mereka dengan ancaman yang diancamkan di dalam Al-Quran, karena tidak ada perkataan yang lebih memacu jiwa dan membekas lebih lama selain firman dari Rabb pencipta alam semesta. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.